Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na at-tadhkir yang kemarin kita bahas, wa inibtulita bihadzal amal fakhtar an khaslatain. Kalau engkau diberi cobaan oleh Allah, diberi cobaan, diuji oleh Allah dengan bisa beramal, maksudnya bisa menjadi orang, dijadikan oleh Allah sebagai penasihat atau juru dakwah mungkin, atau orang yang mengajar gitu ya, memberi nasihat atau mudzakir. Maka jagalah dua perkara ini, jangan sampai dilakukan maksudnya. Pertama, anit takallub fil kalam bil ibarat wal isyarat wat tammati wal abyad wal asyar. Ya, jangan memaksa di dalam berbicara dengan memakai ibarat-ibarat yang sulit, bahasa-bahasa sulit, bahasa-bahasa tinggi gitu maksudnya. Atau bahasa-bahasanya orang-orang sufi yang mendalam, dan juga dengan bahasa yang indah, dan juga memaksa untuk menyebutkan bait-bait atau syair-syair. Ya kalau dia bisa tidak apa-apa, cuma jangan maksa gitu ya. Nah, nanti ada apa tadi? Kenapa kau tidak maksa gitu maksudnya? Kau tidak harus maksa ketika kita menasihati orang untuk takwa pada Allah. Jangan maksa dengan ucapan, jangan bingung dengan jangan bingung membuat kata-kata yang indah ketika kita mengingatkan orang. Kenapa? Karena begini, nanti di bawah ada contohnya, barangkali kita enggak nutut. Ibarat orang mau menasihati itu seperti ada orang melihat ada rumah kebakaran atau ada rumah sedang ditimpa kebanjiran. Ada banjir gitu ya, banjir mau menghantam sebuah rumah. Di dalam rumah tadi ada orang-orangnya, ada keluarganya, ada anaknya. Kita mau mengatakan, hati-hati orang yang di dalam rumah, ayo keluar, hati-hati, ada bahaya, ada gini. Ketika banjir sudah dekat, sudah hampir, masa kita masih bingung memakai kata-kata yang indah di dalam mengingatkan tadi, untuk supaya keluar dari rumah dalam mengingatkan. Masa mau sekoper lah gitu, masa sekoper masih pakai kata-kata yang indah, kata-kata yang saya mikir ya apa cara bahasa saya pakai banyol-banyol dulu gitu ya. Padahal banjir sudah mau menghantam, tinggal berapa detik aja. Yang pasti tidak bakar koper gitu ya, tidak koper deh ini menata bahasa dengan saono ya bahasa. Ya, masa wahai orang yang di dalam rumah, hati-hati, mau ada banjir. Tertawa dulu, saya bikin lucu dulu kayak pengajian. Masa seperti itu? Nah, seperti itu. Ini sudah banjir, sudah mau tinggal berapa detik. Maka ndak bakal koper gitu ya, ndak bakal sempat menata bahasa. Ya bahasa seadanya. Nah gitu. Bahasa seadanya. Yang penting dia keluar bisa selamat orang tadi. Kalau saya pakai noto-noto bahasa, saya pakai banyol dulu gitu ya, pakai tertawa dulu, ya salah kedelep, nah, gitu nanti. Ibarat seperti itu. Ya. Kemudian wa istamiru dzikru hadil asya. Jadi tadkir itu kemarin kita bahas, itu ingat tentang akhirat, ingat tentang siksa gitu, itu namanya tadkir. Ingat tentang bagaimana nanti nasibnya dia di akhirat, nasibnya dia nanti ketika dia mau mati. Ini namanya tadkir. Ya, dia ini ingat. Nah, orang yang mengingatkan namanya mudzakir. Nah, kemudian wa istamiru dzikru hadil asya fi qalbi, dan terus menerus ingatan terus menerus hadil dzikru, mengingat hadil asya, perkara yang tadi dibahas di atas, fi qalbihi, di dalam hatinya, fayuz'ijuhu an qarari, sehingga dapat menggelisahkan dia
atas tetapnya dari tetapnya pemikiran tadi. Gara-gara mikir keterlaluan, mikir tentang akhirat sampai dia gelisah hatinya, gitu ya, takut. Fagolayanu hadhid niran, maka golayan itu mendidihnya hadhin niran, panasnya pemikiran ini bukan neraka ya, maknanya bukan neraka, karena kita bukan membahas tentang masalah neraka, kita membahas tentang pemikiran. Orang kalau mikir susah kan panas kan, sampai hati itu kayak kasa panas, susah. Lah, susah itu biasanya ditimbulkan dari hati yang panas. Maka di sini diibaratkan hadhin niron, api gitu ya. Nah, maka mendidihnya pemikiran mendidihnya hati gitu ya, gara-gara mikir sesuatu yang menakutkan masalah akhir tadi, sampai mendidih hatinya gitu ya, sampai dia tidak kuat. Karena karena saking panasnya dirinya, hatinya gelisah sampai timbul nangis, mungkin takut karena Allah, sehingga tangisannya pun tangisan air mata yang panas. Ya, kalau air mata yang timbul dari perasaan yang susah, susah itu gara-gara hati yang panas, mendidih hatinya, sehingga air matanya juga panas. Nah, kita sering bahas, jadi air mata ada dua. Ada air mata dingin, yaitu air mata yang keluar gara-gara senangnya hati. Ente njaluk uang keterima, langsung sujud syukur, nangis, ya Allah padahal aku elek kok terima ya. Bisa seperti itu misalkan. Ini bukan akhirat. Dia senang. Coba rasakan air matanya, dingin, menangis. Cuma tangisan bukan tangisan susah, tangisan gembira. Maka air matanya bakal dingin, kerasa gitu. Ya. Tapi kalau gara-gara tadi ya, minta uang nggak terima, nangis, langsung panas. Bulu romanya berdiri semua gitu ya. Kayak membara hatinya. Panas, kenapa? Nggak diterima. Tapi ketika diterima, sama-sama keluar air mata, dingin yang ada. Karena dari hati yang dingin, bukan hati yang membara pikirannya, gitu ya. Lah, mendidihnya hati perasaan ya, gara-gara hati yang panas tadi. Kemudian watawajjuh hadil masaib, dan menghadapnya dia akan hadil masaib, terhadap musibah-musibah ini, yusamma tadkiran, dinamakan tadkir, gitu ya. Maksudnya yang perasaan-perasaan tadi, perasaan takut, ingat akhirat dan lain-lainnya, itu dinamakan tadkir. Berarti dia orang yang ingat, gitu ya, ingat. Namanya tadkir. Jadi ingat sendiri dia dalam hatinya. Wa ilamuhumul khalqa, sedangkan memberitahukannya mereka kepada makhluk, dia kan ingat sendiri kan, ingat dalam hatinya. Lah, ingatan tadi dia ungkapkan pada makhluk, awas nanti bakal begini, berarti kan mengingatkan kan, nanti di akhirat ada ini, ada neraka, ada mahsyar, begini. Yang di atas dia ingat sendiri, bukan menasihat, tapi ingat dalam hatinya, namanya tadkir. Kalau mengingatkan orang, gitu ya, mengingatkan orang gitu ya, akan bagaimana akhirat, bagaimana nanti di barzah, bagaimana nanti akhir umur, bahayanya akhir umur, mengingatkannya mereka al-khalqa kepada makhluk, atau memberitahukannya mereka akan keadaan-keadaan yang dia ingat tadi kepada makhluk, watilahum ala hadil asya, sama nih artinya, dan atau menunjukkannya mereka ala hadil asya, kepada perkara-perkara ini, perkara-perkara yang menunjukkan akhirat di atas yang kita sebutkan, yang kita bahas tadi mulai kemarin. Wa tanbihuhum ala taksirihim wa tafritihim, dan memperingatkannya mereka, mengingatkannya tanbih itu memberi peringatan, memberi peringatannya mereka ala taksirihim, kepada mereka al-khalqa, kepada al-khalqa ini,
wa tahfritihim ya ala taksirim atas kekurangan mereka, ala taksiril khalq ya, kembali ke al khalq, wa tahfritihim dan atas kelalaian mereka al khalqa makhluk, yang mengingatkan ya, mengingatkan, wa tafsiruhum bi uyubi anfusihim dan memberitahukannya mereka bi uyubi anfusihim akan aib-aibnya anfusihim, diri-diri mereka makhluk, kembali ke makhluk ya, diingatkan atas kekurangannya gitu ya, kemudian diingatkan akan bagaimana akhirat, bagaimana nanti barzakh, bagaimana nanti akhir umur, agar apa? Litamassa hararatu hadhihin niran, agar menyentuh hararatu hadhihin niran, panasnya perasaan ini gitu ya, panasnya perasaan ini atau gitu ya, panasnya perasaan hati ya, hati ini kepada ahlil majlis, maksudnya biar orang-orang majlis ini biar hatinya tuh takut gitu ya, biar hatinya gelisah sehingga nanti membara hatinya gitu ya. Wa tus'ijuhum tilkal masaib, dan agar membuat goncang mereka, wa tus'ijuhum dan agar membuat mereka goncang ya terhadap tilkal masaib, atas musibah-musibah yang bakal terjadi ya. Ini musibah ya, musibah musibah nanti mati keadaan jelek, musibah nanti siksa kubur, musibah nanti siksa akhirat, ini semuanya masaib semua ya. Agar dapat menggoncangkan hati mereka biar mereka takut gitu ya, supaya litadarakul umral madiyah biqadri taqah, agar mereka memperbaiki umur yang sudah berlalu, yang dia gunakan gunakan lalai, yang dia lalaikan, agar dia perbaiki ya, umur yang sudah berlalu tadi agar mereka perbaiki biqadri taqah, semampunya. Otomatis ketika dia diingatkan gitu ya, ketika diingatkan akan akhir umur, bagaimana su'ul khotimah, bagaimana akhirat barzah dan lain-lainnya, ketika mereka sadar pasti gitu ya, tujuannya agar mereka memperbaiki umur yang sudah berlalu semampunya. Wa yatahassaru alal ayyamil khaliyah bi ghairi taatillah, dan agar mereka tahassaru, menyesali, alal ayyamil khaliyah, hari-hari yang sudah berlalu, khali ya, sudah berlalu, agar mereka menyesali hari-hari yang telah berlalu, fi ghairi taatillah, di selain ketaatan kepada Allah. Wa hadhil jumlah ala tariq yusamma wad'un. Nah, ini semuanya maksudnya, ini semuanya ya, wa hadhil jumlah, dan ini semuanya ala hadit tariq, melalui jalan ini, maksudnya mengingatkan orang agar mereka tobat dan agar begitu ya, agar mereka baik, yang tadi kita bahas tadi, yusamma wa'dhan, dinamakan nasihat gitu ya. Jadi kita memberitahu orang agar memberitahu orang, menasihati orang agar mereka bertobat, ini namanya nasihat gitu ya. Ucapan yang keluar dari kita namanya nasihat. Kalau kita ingat sendiri berarti namanya tadkir, kita ingat. Kalau kita mengingatkan orang namanya mudzakir. Maka tadi di atas kan ada dua kan, wa'idan wa mudzakiran, gitu ya. Yang diucapkan namanya nasihat, yang memberi nasihat namanya wa'id, gitu ya. Kemudian dia ingat akhirat, ingat siksa dan lain-lainnya, itu namanya tadkir. Yang mengingatkan namanya mudzakir. Oh ya, gitu. Ini penjelasan seperti ini, ini dua paragraf ini menjelaskan tentang makna wa'idan wa mudzakiran, wa'dan wa tadkir, gitu ya. Kama law ra'aita an-nasail, ya ini yang kita bahas sebelum tadi. Kama law ra'aita an-nasail qad hajama ala dari ahadin. Sebagaimana misalkan engkau melihat an-nasail, ada banjir, jam berapa?
kurang 10 menit. An-nasail ada banjir, qad hajama ala dari ahadin, sudah sungguh telah akan menghantam ala dari ahadin rumah seseorang. Banjir sudah akan menghantam rumah seseorang. Wa kana huwa wa ahluhu fiha, dan orang tersebut dia wa ahluhu dan keluarganya ada di dalamnya. Fataqulu, maka engkau katakan dari luar, al hadar hadar, apa? Hati-hati, hai dalam rumah. Firru minas sail, larilah engkau, larilah kalian dari sail, dari banjir. Ya. Ketika kita mengatakan demikian, nyuruh orang yang ada dalam rumah tadi untuk hati-hati, supaya takut, supaya lari, supaya menyelamatkan diri. Wa hal yastahi qalbuka fi hadhil halah an tukhbir sahibid dar, wa hal ta yastahi, dan apakah yastahi masih berkeinginan qalbuka hatimu fi hadhil halah di dalam keadaan ini yang sudah mendesak tadi ya, sudah banjir di depan mata gitu ya. Terus mau mengingatkan orang yang ada di rumah untuk keluar. Ya. Wa fi hadhil halah an tukhbir, engkau mau memberi kabar, memberitahukan sahibad dar kepada pemilik rumah, khabroka, kabarmu ini, pemberitahuanmu ini, apakah engkau masih sempat berkeinginan bitakallufil ibarat, untuk memaksa gitu ya, memaksa untuk membuat bahasa-bahasa yang sulit, bahasa-bahasa indah gitu ya maksudnya ya. Wan nukati, nukat, dan membuat lelucon atau bercanda, sek gurau-gurau gitu ya, menasihati orang cerita akhirat, sek gurau-gurau, banyol mungkin ya. Cek hadir ini bisa tertawa terbahak, padahal yang dibahas neraka gitu ya. Terus iso apa terbahak-bahak ya. Ya kalau mungkin refleks, enggak dibuat-buat memang sengaja biar enggak ngantuk iki, wong jelek gak dikit enggak ngantuk. Ya terserah ngantuk gitu ya. Ngantuk gak ngantuk, tapi ini urusannya akhirat, urusan neraka gitu ya. Berarti kalau dia bahas neraka, bahas siksa kok sek guyon gitu ya. Dibuat tertawa, dibuat mainan, berarti menunjukkan ala kharabi qalbi, berarti hatinya wis nemen wong gitu ya. Ya. Ngejak orang takut pada Allah, fokus, tapi masih dibuat main-main. Nah gitu ya. Kalau refleks enggak apa, tapi kalau yang dibuat-buat, ya, yang dibuat-buat ini yang gitu ya. Gitu ya. Wan nukati, dan membuat-buat apa, nukat itu membuat lucu atau bercanda gitu ya. Wal isyarat, dan membuat isyarat-isyarat gitu ya. Apakah masih sempat kita menata bahasa tadi dengan seperti itu? Dicampuri membuat bahasa yang sulit, bahkan pakai lagu mungkin ya, bahasanya pakai nada-nada mungkin. Wahai di dalam rumah mungkin seperti itu ya. Ada banjir ya, salah diterjang banjir ya, gitu ya, sama seperti itu, kata seperti itu. Fakadzalika fala tastahil batata, maka ndak mungkin gitu ya, maka engkau ndak mungkin berkeinginan sama sekali untuk membuat lelucon tadi atau membuat bahasa sulit. Terus bagaimana? Yes, bahasa seadanya. Pak keluar roba gitu ya, keluar banjir, hei gitu. Masa dibilang corowak, penting ini selamat. Ya apa sih nasib orang kok ngamuk-ngamuk loh. Saya enggak ngamuk, ini di dalam rumah serius ini gitu. Terus katanya apa? Katanya pakai nada-nada lembut, bapak gitu ya. Ya sopo sih lagu-lagu gitu. Yes, bahasa seadanya, serius gitu ya. Jadi kalau urusan akhirat harus serius. Nah gitu. Kalau mau banyol ya jadi apa? Stand up apa namanya tuh? Stand up ya. Atau jadi itu aja melok kartolo gitu ya, banyol. Baru banyol. Ini akhirat gitu ya. Jangan banyak banyol. Sing serius saja kadang-kadang ya ndak ingat, apalagi dibuat banyol tambah ndak ingat. Yang serius belum tentu ingat dan takut, apalagi yang dibuat banyol-banyolan. Oh tambah nggak takut.
keluar ya goyang guyu ya ingat enggak ingat apa-apa. Fayam bagi an yastaniba fakadzalika halul wa'id, begitu juga keadaan al-wa'idi, orang-orang yang memberi nasihat. Orang-orang yang memberi nasihat atau juru nasihat, penasehat atau mudzakir, seperti itu juga keadaannya. Maka fayam bagi an yastaniba, layak kalau bisa ditinggalkan itu. Nah gitu. Lah terus kalau kita serius ya apa loh? Ada waktunya serius, ada waktunya banyol, gitu ya. Ya lah pengen banyol-banyol, buka kitab sejarahnya siapa itu? Abu Nawas, baru banyol-banyol ngakak-ngakak gitu nanti. Ya, Abu Nawas. Lah ini masalah akhirat kok, gitu ya. Cerita Abu Nawas, cerita-cerita lucu yang lainnya buka itu. Siap-siap ngakak kalau gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, gitu. Sebagian guru-guru kita begitu ya, jadi begitu tidak mau. Ya. Apakah dosa? Ya enggak dosa. Ya, enggak dosa. Kalau dari segi dosa enggak dosa. Cuma faedahnya kurang. Momennya itu enggak tepat gitu ya. Mestinya itu momen nangis ini dibuat tertawa, gitu ya. Ingat akhirat, dibahas kitabnya itu tentang siksa neraka, siksa barzah. Mestinya yang baca itu, yang dengarkan sedikit banyak netes air mata, enggak, malah ngakak-ngakak dulu, wah disiksa gitu ya. Betul deh. Kayak gitu ya. Ya kita ini sekarang ini. Ya nanti yang lain tidak semua, cuma jangan antum. Ya. Jadi kita baca saja. Kemudian ini yang pertama. Jadi intinya pembahasan ini adalah ini yang pertama tadi, jangan memaksa dalam berbicara, memakai bahasa sulit atau memaksa untuk memoles kata-katanya dengan seindah mungkin. Biar kelihatan wah, itu tidak boleh. Nah, gitu ya. Gimana? Ya sudah, ngomong sebisanya. Ngomong sesuai dengan bahasanya, gitu ya. Kalau dia jadi penasehat, orang yang mengingatkan atau berdakwah, mungkin ngajar, mungkin itu ya. Kemudian ini sesuai dengan keadaan. Bukan semuanya digitukan. Belajar nahu ya selingilah dengan biar tidak ngantuk, karena nahu ini kadang-kadang gak paham tambah ngantuk. Yang dibahas tentang akhirat berarti itu akhirat sudah difokuskan akhirat. Kalau yang dibahas tentang masalah-masalah biasa ya berarti biasa. Jadi sesuai dengan keadaan, gitu ya. Harus tahu tempat, gitu maksudnya. Bukan semuanya dibikin nangis gitu ya. Enggak semuanya. Bahasa Arab ya beda, pelajaran bahasa Arab beda, gitu ya. Pelajaran nahwu beda, fikih beda. Baru kalau masalah akhirat itu nanti lain lagi. Kemudian wal khoslatu tsaniyah, perkara yang kedua yang harus ditinggalkan, yang harus dihati-hati ketika seseorang menjadi wa'idun wa mudzakiran adalah, yang kedua adalah yang harus dihati-hati, wal khoslatu tsaniyah an la takuna himmatuka wa fi wa'dika antan aral khalqu fi majlisika wa yudhirul wajda wa yashuqqul thiyab. Ini poin pentingnya, gitu ya. Ataupun nanti setelahnya ini penjelasan. Sama yang pertama itu poinnya adalah sampai al-ula an takalluf wa ghaflatil qalbi, sampai di situ. Itu poinnya, gitu ya. Yang harus dihati-hati. Yang harus dihati-hati yang kedua adalah hendaklah takuna, hendaklah himmatuka, tujuanmu, gitu ya. Tujuanmu, himmah, keinginanmu, la takuna, hendaklah tidak, gitu ya, tidak menjadi himmatuka keinginanmu tidak menjadi fi himmatuka keinginanmu fi wa'dika, di dalam engkau memberi nasihat itu, antan aral khalqu fi majlisika, untuk supaya makhluk tadi antan arah berhimpun, ngumpul fi majlisika, di majlismu, biar orang ini nanti banyak majlisnya, gitu ya.
Jadi niatnya dalam memberi nasihat itu bukan supaya orang-orang tadi berhimpun atau ngumpul di majelisnya, nah, gitu. Berarti kalau ada niatan semacam ini berarti ada niatan dunia berarti. Iya. Jadi masih ada syahwat dunia, nah, gitu. Jadi masih ada kesenangan ketika banyak orang di majelisnya, gitu ya. Sehingga nanti kalau dia himmahnya itu untuk mengumpulkan orang banyak atau supaya orang terhimpun di majelisnya, nanti dia kalau misalkan nggak ada cuma satu orang, dia bakal semangatnya dalam memberi nasihat bakal juga turun, nggak enak gitu ya. Tapi kalau dia tidak berkeinginan seperti itu, maka tidak ada bedanya satu orang dengan 1000 orang. Sing teko siji terserah, anda peduli, bang ngumpul gak ngumpul gitu ya. Sing teko 1000 terserah, satu terserah, dia tetap keadaannya sama. Seperti guru kita Al Habib Alwi bin Salam itu sama seperti itu. Ya. Beliau satu orang, ribuan orang sama ketika ceramah. Ya. Bahkan ke tempat yang jauh yang datang tuh satu orang, tetap dia ketika belah ngajar itu seperti banyak orang. Ya. Kayak wong wakeh gitu ya, kayak ini cerita kalau tidak salah bebas pernah cerita ada di Godang Legi, kalau saya ada di Godang Legi di satu majelis ketika itu waktu keadaan hujan, Beb Ali tetap hadir, dikira di orang-orang sana hutan terus Habibnya nggak teko, waduh kok gitu ya, orang Tanjung Godang Legi kok waduh kayak kira hadir Habib, datang ternyata hujan deras, ya bawa mobil sendiri, ya terus yang ngaji cuma satu orang. Apa? Tuan rumah itu, ya, jadi takmir itu satu orang. Ditanya mana orang nggak ada, Beb. Ya sudah yang ngaji. Ketika ngaji itu tetap sama seperti banyak orang, ndak berkurang gitu ya, ndak berkurang halnya, keadaannya ndak berkurang, semangatnya ndak berkurang sama. Ya karena ini beliau menganggap himmahnya itu ndak ingin supaya orang ngumpul, enggak. Jadi tetap 1, 2, 1, 1000 enggak ada bedanya, sama aja. Nah, gitu. Kemudian wa yudhirul wajda. Nah, janganlah himmahmu itu keinginanmu gitu ya, keinginanmu untuk yudhirul wajda, supaya untuk menampakkan rasa al-wajda gitu ya. Supaya mereka manusia nih ya, supaya manusia itu yudhirul wajda, menampakkan rasa kagum, sehingga engkau ini akan membuat-buat gitu ya. Nanti ketika akan membuat bagaimana penampilannya, bagaimana nada bicaranya gitu ya, bagaimana penjelasannya harus bagus, harus bahasa-bahasa yang luar biasa begitu. Kenapa? Karena niatnya supaya orang merasa kagum dengan dia. Wa yasuqus siyab, dan supaya orang-orang itu bisa merobek bajunya. Maksudnya tidak sadar gitu ya, karena mereka menyesali sampai merobek sampai gitu maksudnya. Tidak boleh kita, maksudnya ketika kita memberi nasihat itu tidak boleh niatnya seperti itu. Himmahnya, niatnya, keinginannya tidak boleh semacam itu niatnya. Liyuqala ni'mal majlis hadza, gitu ya. Dan juga untuk supaya dikatakan ini loh paling hebatnya majelis ini. Nah, gitu ya. Wah, ini kalau duduk di sini wah tenang saya, gitu ya. Tidak boleh kita berniat untuk seperti itu. Liyuqala ni'mal majlis hadza. Kenapa? Li'anna hadza kulluhu mailun lidunya. Karena ini semuanya itu adalah condong pada dunia semua, bukan karena Allah kan? Ya kan, bukan karena Allah. Supaya orang bisa kumpul, supaya orang bisa merasa kagum, supaya nanti orang bisa nangis-nangis, bisa merobek bajunya gitu ya, bisa geru-geru gitu mungkin ya. Atau nanti supaya orang nanti mengatakan, wah ini loh majelis paling hebat ini, majelis paling hebat. Oh paling banyak, jamaahnya paling banyak, genok maneh gitu ya.
Maka kalau perasaan seperti ini berarti ini adalah condong pada dunia, bukan karena Allah. Kalau karena Allah maka ya nggak ada yang seperti ini. Bah di warah majelis bagus, bah di warah majelis paling jelek, paling sepi, paling ramai, terserah, gitu ya. Nah, itu. Yang penting dia ada orang menasihati, terserah, gitu ya. Wah. Dan ini semua kalau ada niatan-niatan semacam ini, yang kedua ini ya, maka huwa yatawallat minal ghaflah. Ini semuanya pada hakikatnya adalah lahir tumbuh minal ghaflah, dari kelalaian hati. Berarti ada hatinya lalai. Berarti enggak ada Allah di hatinya, gitu ya. Kalau lalai berarti enggak ada Allah. Kalau hatinya itu enggak lalai berarti sudah ada Allah. Kalau hatinya lalai berarti enggak ada Allah. Kalau sudah enggak ada Allah maka semua amalnya berarti bukan karena Allah, itu tadi karena orang tadi. Bal yambagi an takuna azmuka wa himmatuka an tad'un nasa min ad-dunya ila al-akhirah wa min al-ma'siyah. Akan tetapi layak ya, hendaklah keinginanmu, niatmu gitu ya, untuk mengajak manusia dari dunia menuju akhirat, dari maksiat menuju ketaat, dari hirs, dari serakah ila zuhud, kepada apa, menuju kepada zuhud, dari pelit menuju kepada as-sakha, apa sakha, dermawan, menasyak ilal yakin. Ini tujuan seperti itu, ini tujuannya gitu ya, nggak ada lain. Jadi hanyalah niatnya itu pokoknya menunjukkan manusia, yang penting manusia itu cinta akhirat, bisa taat, bisa zuhud, bisa dermawan, bisa yakin, dan nanti masih banyak ini. Wallahu a'lam bishawab.